menjelang waktu Isya ya, jam berapa? Jam 7 kalau tidak salah ya. Jam 7 kita ada waktu sekitar 30 menitan kurang ya. Kalau saya lihat chat saya dengan Pak Imam ya, materi yang pernah kita bahas, terakhir kita bahas Sirah Nabawiyah ini tentang persiapan hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kalau dilihat kurikulumnya, ini artinya apa? Kita sudah menyelesaikan ya, semester pertama dari kajian sejarah hidup Nabi SAW. Sekitar 13 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan yang ke-14 ya. Mestinya malam hari ini kita ujian ya. UAS, ujian akhir semester ya. Tapi sudah, saya anggap lulus semua aja ya. Kita anggap lulus semua sehingga kita siap masuk ke semester yang berikutnya, yang ditandai dengan berakhirnya era Makkiyah. Jadi Nabi itu hidup, tinggal menetap, habiskan waktu dakwanya di dua fase, Makkiyah dan Madaniyah. Hari ini atau malam hari ini kita akan pindah dari era Makkiyah ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah ke era Madinah. Butuh sekitar 14 kali pertemuan juga. Jadi setahun lagi kayaknya gitu ya, kan sebulan sekali ya, setahun lebih. Jadi udah lama juga kajian kita ini gitu ya. Sudah setahunan ya. Nah, jadi malam hari ini kita akan bahas hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, nyampe di Madinah, kita akan masuki ya, fase kedua dari kehidupan Nabi SAW sampai Nabi kemudian nanti meninggal dunia. Sekitar 14 kali pertemuan lagi. Baik, kita mulai ya nakumullah. Madinah. Ini peta map Jazirah Arab ya. Bagi yang sudah umroh gitu ya, atau haji ya, bisa membayangkan gitu ya, paling tidak ya, jarak antara Mekah dan, saya ingin membayangkan, ngajak semua untuk membayangkan berjarak Mekah dan Madinah. Mekah itu di sini jemaah. Kursor saya mana ya? Ini ada ya. Ini Mekah, ini Mekah ya. Mekah, ini Jeddah, ini Taif ya. Nah ini Mekah, ini Madinah ke atas, posisinya utara. Makanya kalau kita berada di Madinah, itu sholatnya jangan ngadap ke barat, salah. Karena posisinya selatan. Jangan di hotel itu kan ya, kemudian pengen sholat sunnah misalnya kan, ngelihat ini ya, kompas. Kalau di Indonesia di Bogor kita hadap ke arah barat, miring dikit, ini enggak, kita ngadapnya ke arah selatan. Kalau kita berada di Madinah, maka kiblat kita ke arah bawah, ke selatan. Maka nanti kita akan ketemu kisah nakumullah bagaimana ketika Nabi datang pertama kali ke Madinah, itu kiblatnya ke mana? Utara, Masjid Al-Aqsa ya, di atas ini ya, dekat Jordan. Nah ini Syam. Di sini, di bawah sini ya, kalau kelihatan di sini ada tulisan Israel. Mohon maaf, ini yang bikin peta Google itu punya Yahudi. Saya nggak sempat edit sehingga tertulis itu Israel, mestinya Palestina, mestinya gitu kan. Ini mesti diedit dulu, saya nggak sempat edit ya. Ini ada tulisan Israel ya, ini Mesir, ini Jordania ya. Nah, kesinilah kaum muslimin pertama kali mengarahkan kiblat ya, sekitar 16 atau 18 bulan namanya ya. Nabi sholat menghadap ke Al-Aqsa, Palestina, Al-Quds ya. Nah 16 bulan kemudian ya, dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindahkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Maka di Madinah itu jamaah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat ya. Yang umrah mesti pernah lihat masjidnya, ada ditandai dengan dua menara besar ya, dua menara tinggi. Dulu Nabi pernah sholat zuhur di situ, 2 rakaat menghadap ke arah utara Al-Aqsa. Kemudian turunlah perintah Allah SWT agar mereka memindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram di Mekah. Jadi muter. Maka itu masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat.
Walaupun sebenarnya Masjid Nabawi juga dua kiblat. Ya, Masjid Nabawi itu juga dua kiblat karena pertama kaum muslim menghadap ke arah utara, ya, kemudian setelah itu pindah. Makanya rumah Aisyah itu unik. Rumah Aisyah itu awalnya itu di belakang. Nah, ini kalau kita bayangkan begini, Pak. Ini kiblat nih. Ya. Rumah Aisyah itu awalnya di belakang. Sono. Ya. Tapi begitu kiblat pindah ke situ jadi depan. Makanya makam Nabi itu sekarang dekat kiblat, dekat Raudhah. Karena Nabi meninggal di rumah Aisyah, di kamarnya Aisyah. Tadi belakang. Tapi begitu pindah, ya, 180 derajat tanpa Celcius gitu ya. Kalau Celcius jadi ukuran suhu. Pindah gitu kan. Jadi rumah Aisyah tadi yang di belakang jadi paling depan. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasulnya, lokasi tempat antara mimbarku, kata Rasul, ya, dengan baiti, ya, dengan makam Rasul, rumah Nabi, rumah Aisyah, ya, itulah raudhah. Sekarang kalau pengen ke raudhah enak, Pak, sepi banget. Tapi nggak boleh ya. Biasanya kita ada sepesakan gitu ya, rebutan. Sekarang silakan lihat live-nya gitu kan, sepi, kosong, karena nggak boleh masuk ke situ ya. Sementara dilarang, gitu ya. Hanya bagian depan saja, yang bagian belakang Masjid Nabawi saja yang dipakai ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan Jumatan ya. Nah, ini petanya. Jadi Nabi itu hijrah jamaah dari Mekah ini menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Berapa jaraknya? Kira-kira 500 kilo, 489 kilo lah kalau fixnya ya. Dibulatkan sekitar 500 kilo lah. Saya pernah ngukur ya di bulan awal Desember lalu. Saya pernah liburan sama anak-anak ke Jogja, Solo dan sekitarnya. Sempat mampir ke beberapa tempat. Saya sempat nyalakan Google Map gitu ya dan mengukur. Begitu keluar tol Solo menuju ke Bogor, saya aktifkan. Itu jaraknya 492 kilo. Nah, kira-kira bayangan saya gitu kan, ya, jarak Mekah dan Madinah itu dari Bogor ke Solo tuh, kira-kira. Cuman perjalanannya beda. Ya, kalau ini kan lurus terus tanpa hambatan. Kalau kita kan banyak macetnya, sehingga perjalanan jadi berbeda. Nah, diukur jam ya, kira-kira yang pernah umroh atau haji bisa membayangkan ya, kita biasanya mendarat di Madinah dulu, kemudian 3 hari di Madinah, setelah itu hari keempat kita ke Mekah ya. Kalau kita berangkat jam 2 siang ba'da zuhur dari Madinah, biasanya begitu, jam 2 itu nyampe di Mekah kira-kira jam berapa, Pak? Ada yang ingat? Ya, dipotong 1 jam istirahat di Wadi Qudayd. Ya, ada juga istirahatnya sebentar di Bir Ali, Miqat. Ya. Kira-kira ya, biasanya itu jam 7 atau jam 8. Jam 8 kita sudah sampai ke Mekah. Ya, dipotong 1 jam, anggap maju jadi jam 7. 2 ke 7 sekitar 5 jam, Pak. 5 sampai 6 jam perjalanan dengan bus. Ya, ini jarak Mekah dan Madinah. Dan inilah yang ditempuh oleh baginda Rasul ketika melakukan hijrah dulu. Dari Mekah menuju ke Madinah 5 jam atau 6 jam perjalanan bus. Dulu kan nggak ada bus. Nabi hijrahnya pakai unta. Nah, nanti kita akan lihat berapa lama perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang jalan kaki, Pak. Ali bin Abi Thalib itu jalan kaki. Yang sampai kakinya itu pecah-pecah. Saya terus terang, di antara kelemahan saya kalau umroh itu kaki saya suka pecah-pecah. Kalau bibir sih aman. Ada yang bibir biasanya. Saya kaki kelemahan saya. Selalu bawa pelembut. Ya, dulu saya suka bawa pelembut, beli yang di apotek itu. Ternyata sekarang ada yang lebih ampuh lagi ya. Pakai minyak zaitun gitu ya. Itu lebih lembut lagi, kulit kita dan lebih aman. Ya. Itu kita. Padahal jalannya pakai bus, AC lagi. Ali dulu jalan kaki. Kebayang oleh kita gitu kan. Sampai kakinya pecah-pecah dan sendalnya habis ya, dalam perjalanan tersebut. Baik, kita mulai nakumullah ya, dari sini. Mengapa Madinah Al-Munawwarah ya, mengapa Madinah ini menjadi semacam destinasi tujuan hijrah Nabi SAW? Ada beberapa pertimbangan, dan ini saya kutip dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Al-Mubarakfuri.
ditambah lagi dengan kitab Al-Manhaj Al-Haraki karangan Dr. Munir Muhammad Al-Khotban, ya, para sejarawan dan ulama ini memberikan analisa. Pertama, Madinah itu dituju sebagai tempat hijrah karena letak Madinah tidak terlalu jauh dari Mekkah, ya, tadi hanya sekitar 500 kilo. Beda kalau mereka harus hijrah ke Habasyah, ya, kita pernah bicara tentang hijrah ke Habasyah itu jauh. Ya, mereka harus nyebrang lautan, melakukan perjalanan darat dan melelahkan. Ya. Yang kedua, letak Madinah ini, nakumullah, itu sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas bisnis. Ya. Kita kembali lagi ke peta. Dulu bangsa Arab punya dua musim bisnis, rihlatas syita'i wa rihlatas saif. Bisnis di musim dingin, syita, ya, mereka ke Yaman, ya, jadi kalau musim dingin dia keturun ke Yaman. Warih latas saif diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Quraisy, mereka ke Syam, ya, Syam itu 4 negara hari ini: Palestina, Yordania, kemudian Lebanon dan Suriah, ya, dulu satu wilayah besar namanya Syam, ya. Kita bayangin Mekah ke Syam, jadi Madinah itu lalu lintas bisnis, ya, sangat strategis, tempat lalu lalang, ya, kafilah dagang. Bahkan Madinah ini menjadi semacam tempat persinggahan bagi bangsa Arab setelah melakukan perjalanan sekitar 10 hari sampai 15 hari sebelum meneruskan ke Syam. Maka tidak heran kalau orang-orang Mekah itu, janakumullah, banyak yang buka cabang di Madinah ini. Ngerti maksudnya buka cabang? Di antara yang buka cabang itu ada namanya Hashim. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ayah kakek Rasulullah itu namanya Hashim. Dialah termasuk orang yang menggagas perjalanan dua musim ini, Hashim ini. Ya. Nah, dia melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Syam dan sesekali mampir ke Madinah ini. Kecantol dengan seorang wanita namanya Salmah. Menikahlah Hashim ini, tentu bukan istri pertamanya gitu kan. Dengan Salmah lahirlah anak yang dalam kitab Al-Barzanji itu disebutkan namanya Syaibah. Wasmuhu Syaibah. Mengapa disebut dengan Syaibah? Dalam bahasa Arab Syaibah itu artinya orang yang beruban, putih rambutnya. Syaibah. Wasta'ala ra'si Syaibah. Dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan Nabi Zakaria, jadi rambutnya putih karena begitu lahir bayi ini rambutnya putih. Nah, belakangan Syaibah ini di anaknya Hashim ini, ya, ketika Hashim meninggal dunia di Gaza, Hashim itu meninggalnya di Gaza. Salmah ini janda, dia punya anak kecil namanya Syaibah. Terdengarlah oleh salah seorang adik dari Hashim namanya Muttalib. Jadi Hashim ini punya adik namanya Muttalib. Maka Muttalib ini datang ke Madinah menjemput keponakannya yang namanya Syaibah. Bagi bangsa Arab anak laki-laki itu segalanya. Maka diambillah Syaibah ini oleh Muttalib ini, dibawa ke Mekah. Begitu masuk Mekah, orang-orang bertanya, ya Muttalib, man ma'aka, siapa bersama anda? Siapa yang kau bawa itu? Kata dia apa? Hadza abdi, ini hambaku. Dalam bahasa Arab kata abdun itu bisa hamba, bisa saudara, bisa ponakan. Artinya ponakan. Hadza, ini ponakanku. Hadza abdi. Abdul Muttalib. Maka sejak saat itu nama Syaibah itu tidak dikenal lagi. Orang lebih mengenal dengan Abdul Muttalib, yang merupakan kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Madinah. Ini alasan yang kedua, ya. Yang ketiga, jamaah, secara militer, Madinah ini, ya, sangat strategis dan mudah dipertahankan. Karena kalau kita lihat 4 penjuru mata angin di sebelah barat, sampai hari ini masih kita bisa buktikan, di sebelah barat dari arah selatan menuju ke utara bagian barat ini penuh dengan bebukitan tinggi dan batu-batu cadas yang memanjang ke atas sampai ke Uhud. Uhud itu puncaknya bagian utara. Nah, bagian selatan ini penuh dengan kebun-kebun kurma. Bagian timur. Ini barat, ini timur, ya. Nah, bagian timur Madinah sampai hari ini, ya, penuh dengan kebun-kebun kurma milik penduduk Madinah, sangat lebat dan mereka pagari.
Jadi kalau musuh pengen menyerang, nggak mungkin dari arah barat, tak mungkin dari arah timur, nggak mungkin. Nah, bagian selatannya, ya, ini adalah kompleks perumahan orang-orang Yahudi, terutama kabilah Bani Nadir. Orang Yahudi itu, Pak, bedanya dengan orang Cina apa? Kalau orang Cina bikin rumah sekaligus toko. Jadi orang Cina itu ya bikin rumah sekaligus toko. Kalau orang Sunda bikin rumah sekaligus kandang kambing ya bawahnya ya. Nah, orang Yahudi itu enggak. Orang Yahudi itu bikin rumah sekaligus apa? Benteng. Nah, ini orang Yahudi itu penakut. Di mana-mana kalau mereka bikin rumah sekaligus tembok tinggi dan seterusnya. Ya, nah, inilah benteng pemukiman orang-orang Yahudi. Karena itu kalau ada musuh pengen menyerang Madinah, nggak mungkin dari arah barat, tidak mungkin dari arah timur, tidak mungkin dari arah selatan. Maka nanti kita akan ketemu dengan perang Ahzab, perang Khandaq. 10.000 tentara Quraisy dan sekutunya itu ingin menyerang Madinah, nggak ada pilihan kecuali dari arah utara. Dan bagian ini yang digali oleh Rasul dan para sahabat, parit. Jadi strategis banget. Satu-satunya jalan menyerang Madinah itu secara militer dari arah utara. Nah, beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini ya diserang dari manapun ya jebol gitu ya, karena nggak ada benteng pertahanannya gitu ya. Maka kalau mau melockdown Indonesia ini repot ya, banyak jalan tikusnya. Dari mana-mana orang bisa masuk gitu ya. Kalau Hong Kong itu enak melockdownnya, dia satu pintu ya, maka pemeriksaannya gampang. Indonesia nggak susah gitu ya. Kita punya banyak jalur ya, makanya nauzubillah ya, semoga tidak terjadi ya. Kalau kita pikir ya serius ya, bisa jadi wabah corona di Indonesia ini agak awet gitu ya, karena tersebar luas, jalannya dari mana-mana gitu kan, bisa jadi landai begini. Makanya saya termasuk orang yang setuju ya, kalau masjid itu segera diaktifkan dengan protokol dan tata tertib yang sangat ketat seperti ini. Sebab kalau mau nunggu bersih banget, sampai kapan? Bisa 3 tahun kita nggak ke masjid. Ya, kalau menunggu bersih banget gitu kan, entah kapan ya, nggak tahu ya. Kita sih berharap segera ya. Makanya masjid aktif tapi dengan protokol seperti ini, semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, tapi jangan juga tidak waspada, tetap waspada tetap ya, tapi ketakutan kita kepada makhluk Allah itu ya tetap ya ada batasan syariatnya ya. Baik. Yang berikutnya Madinah waktu itu sedang mengalami krisis kepemimpinan. Saya nggak ingin nyebutkan sama dengan Indonesia, enggak ya. Saya ngomongin Madinah ya. Jadi Madinah waktu itu krisis kepemimpinan. Dan mereka sedang dikuasai, dijajah oleh Yahudi. Ya. Jadi Yahudi nongkrongin Madinah. Mereka ngumpul dari berbagai wilayah ke Madinah. Ini punya kisah tersendiri nih Yahudi kenapa di ke Madinah. Ya, jadi mereka sedang menanti Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu persis kehadiran Rasulullah, kemunculan Nabi akhir zaman itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, sama dengan mereka mengenal anak mereka sendiri yang akan lahir, begitulah mereka mengenal kelahiran Rasulullah. Dan Nabi itu dalam kitab-kitab suci mereka akan muncul di sebuah kota yang diapit oleh 2 bukit tinggi, bagian barat dan bagian timur tadi, wa bainahuma nakhlah, di tengahnya ada kebun kurma, dan itulah Madinah. Maka mereka ngumpul ke Madinah menanti Nabi akhir zaman. Cuman masalahnya ketika Nabi akhir zaman itu muncul gitu kan, justru mereka orang yang pertama kali mengingkari alasannya apa? Karena Nabi tersebut bukan dari golongan mereka. Jadi Madinah waktu itu sedang krisis kepemimpinan dikendalikan oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, apalagi ekonomi ya, dan secara politik dikuasai oleh orang Yahudi ya. Dengan cara apa? Dengan cara memecah belah penduduk Madinah. Ini rumus lama dari dulu, divide et impera, itu yang kita hafal, pecah belah dan jajahlah. Maka kita mengenal di Madinah itu ada perang namanya perang Bu'as antara Aus dan Khazraj, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Itu 50 tahun mereka nggak pernah akur, perang terus, dipelihara. Jadi konflik itu dipelihara Pak, supaya kita lemah. Itu dari zaman Belanda tuh.
Dimunculkan konflik-konflik agar kita lemah dan bisa dijajah. Ya, Sultan Hasanuddin itu tidak akan mungkin bisa ditaklukkan dengan izin Allah tentu saja ya oleh Belanda. Sampai kapan? Sampai dia diadu domba dengan rakyatnya sendiri. Tuanku Imam Bonjol ya, Sumatera Barat itu tidak mungkin bisa dikuasai Belanda sampai dia diadu domba dengan sesepuh ya, masyarakat Sumatera sendiri yang kemudian kita kenal dengan tokoh adat yang menyebabkan terjadinya perang Padri. Ya. Di Banten ya, ada Sultan Ageng Tirtayasa, kuat kekuasaan yang luar biasa. Kapan kerajaan itu berhenti dan runtuh? Nah, ketika anaknya Sultan Haji berhasil diadu domba oleh Belanda untuk melawan ayahnya. Ya, maka berperanglah Sultan Haji ini didukung oleh Belanda melawan ayah kandungnya sendiri gitu kan. Dan Belanda berpihak kepada Sultan Haji. Pecah dan demikian mereka menguasai ya, Kesultanan Banten. Nah, jadi divide et impera. Nabi datang. Maka program Nabi nanti kita akan lihat. Salah satu program Rasulullah apa? Nah, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Mempersaudarakan sesama Ansor sendiri dan dengan pendatang Muhajirin. Itu modal kita ya, kalau pengen bangkit dari keterpurukan. Kalau masih tetap berantem, centang perenang, saling nyinyir, ya, sulit. Ya, kita nggak mungkin akan bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, yang berikutnya, di Madinah masih terdapat banyak paman Nabi dari pihak ibunya, ibu kakek tadi saya ceritakan. Kabilah Bani Najjar namanya. Nah, sehingga kehadiran Rasulullah SAW disambut dengan baik oleh kelompok ini. Yang berikutnya ada peluang besar yang ditawarkan oleh beberapa personal di Madinah yang sudah masuk Islam lebih dulu. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya, kota itu sudah dikondisikan oleh Rasulullah. Kita pernah bahas ada 2 kali baiat ya, penduduk Madinah membaiat Rasulullah. Minimal lebih dari 70 orang sudah masuk Islam. Nabi pun pernah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Nah, ini kita bicara tentang strategi ya, Nabi cerdas, dikirimlah Mus'ab bin Umair ya, dikondisikan Madinah. Sudah 2 gelombang pernah datang ke Mekah secara diam-diam dan membaiat Rasulullah. Bahkan pada baiat Al-Aqabah yang kedua itu ada klausul ya, mereka berjanji setia kepada baginda Rasul dan akan membela Rasulullah sebagaimana mereka membela diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Sudah diambil sumpah setianya oleh Rasul, sehingga ketika Nabi datang ke Madinah itu ya, sudah dalam keadaan diterima dengan baik. Nah, ini muqaddimah. Baik. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah. Kata Rasul hijrah ya. Tapi dengan catatan perintahnya hijrah, soal teknis pemberangkatan dan caranya itu diserahkan kepada masing-masing ya. Yang penting hijrah ke Madinah nih. Maka para sahabat Nabi itu jamaah hijrah masing-masing dengan berbagai kondisi. Ada yang hijrahnya sendiri-sendiri, ada yang sekeluarga, ada yang dengan teman-temannya, ada yang siang hari, ada yang malam hari, ada yang terang-terangan kayak Umar. Umar itu terang-terangan hijrah. Dia datang ke Ka'bah. Allah bersolat 2 rakaat. Ditaruh pedang di depan. Setelah sholat di hadapan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, di situ ada Abu Sufyan, di situ ada Utbah, di situ ada Umaydah, seterusnya tokoh-tokoh Quraisy. Kata dia apa? Ya ma'syar Quraisy, orang-orang Quraisy. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inni muhajirun, saya akan hijrah hari ini. Saya akan hijrah. Barang siapa yang pengen, ada 3 kalimat disebutkan oleh Umar. Barang siapa yang pengen anaknya yatim karena bapaknya mati, atau istrinya janda karena suaminya meninggal, atau emaknya nangis karena anaknya mati, sama aja itu. Intinya siapa yang pengen mati itu intinya. Temui saya di lembah pinggir Mekah, daerah Tanaim. Ditunggu sampai sore, nggak ada yang datang. Siapa yang mau bunuh diri ya? Maka hijrahlah Umar dengan beberapa kelompok anak muda. Ada Ayyash bin Rabi'ah dan seterusnya. Ada 5 atau 6 orang anak muda waktu itu. Berangkatlah mereka ke Madinah terang-terangan, Pak. Terang-terangan. Ada yang diam-diam. Misalnya siapa? Suhaib Ar-Rumi itu diam-diam. Akhirnya ketahuan juga di Tanaim. Dihadang dia oleh Abu Sufyan CS. Ya. Kata dia sambil nyiapin anak panah. Anda tahu, kata Suhaib Ar-Rumi, ya, kalau saya melemparkan anak panah tidak pernah meleset.
Dan jumlah anak panah saya ini sama dengan jumlah kalian katanya. Berani juga dia ya. Jumlah anak panah saya ini sama dengan jumlah kalian. Ayo mendekat ketika gitu kan. Digituin ngeper juga, maka kadang kita juga perlu juga tuh show of force gitu ya. Bikin orang ngeper. Ya. Ayo maju katanya gitu kan. Enggak ada yang maju. Ya. Mikir mereka gitu kan. Nah, maka terjadilah negosiasi gitu kira-kira. Ya. Ini Abu Sufyan yang musul, sudahlah kita damai aja, damai aja ya. Tapi mereka tidak mau kehilangan begitu saja. Akhirnya terjadi kesepakatan, ya. Mereka mempersilakan Suhaib Ar-Rumi ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini segera berangkat ke Madinah dengan syarat dia melepaskan semua harta miliknya, baik yang dia bawa pada waktu itu dan yang tertinggal di Mekah, dan deal. Maka ketika tiba di Madinah, ketemu Rasulullah diceritakan, kata Nabi kepada Suhaib ini apa? Ya Aba Yahya. Ini panggilan untuk Suhaib. Suhaib Ar-Rumi ini dipanggil dengan Abu Yahya. Padahal dia nggak pernah punya anak namanya Yahya. Ini unik juga. Sama seperti Abu Hurairah. Ini nggak pernah punya anak namanya Hurairah. Ini panggilan. Ya Aba Yahya, kata Rasul. Rabihal bai'u. Sungguh perniagaan Anda sangatlah beruntung. Ya, karena dia melepaskan semua harta tersebut, dijual gitu kan, untuk mendapatkan ridho Allah, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada yang hijrah seperti itu. Ada yang hijrah misalnya seperti keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah. Mereka berangkat dari Makkah Mukarramah, namun sayang tiba di Tan'im, ya, mereka dicegat oleh kabilah Bani Makhzum, Abu Jahal CS, dan terakhir terjadilah negosiasi. Ya, Abu Salamah berangkat, sementara Ummu Salamah mereka tahan. Sampai setahun kemudian baru dibolehkan berangkat. Nah, intinya sudah berangkat semua, ya, kecuali orang-orang yang memang tidak bisa berangkat. Misalnya putri Rasulullah Zainab tidak bisa berangkat, ya. Tinggallah Rasulullah dan beberapa orang saja. Jadi Nabi itu kloter terakhir, ya, kloter terakhir. Orang-orang kafir Quraisy jamaah tidak ingin membiarkan Nabi ini lolos. Mereka sudah sepakat Nabi harus dicegah. Nah, ini yang disebut oleh Buya Muhammad Nasir dalam tulisannya, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu berpikir politis, berpikir jangka waktu yang sangat panjang. Jadi Buya Muhammad Nasir mengatakan yang dimaksud dengan berpikir politis itu adalah berpikir untuk jangka waktu yang panjang. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berpikir andai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka dia akan memperkuat Madinah, dan ini membahayakan perjalanan bisnis mereka, dan bisa jadi suatu saat akan menyerang Makkah kembali. Karenanya keputusan mereka di Darun Nadwa waktu itu, Muhammad tidak boleh hijrah, bila perlu dibunuh. Cuman masalahnya membunuh Muhammad SAW itu nggak gampang. Risikonya mereka harus menjaga ini persatuan. Kalau Rasulullah SAW dibunuh oleh Abu Jahal, maka akan terjadi perang saudara antara kabilah Abu Jahal, yaitu kabilah Bani Makhzum, dengan kabilah Bani Hashim, dan mereka tidak pengen itu. Ya, kalau misalnya Rasulullah SAW dibunuh oleh Abu Sufyan, ya, maka akan terjadi perang saudara antara kabilah Bani Umayyah dengan kabilah Bani Hashim. Mereka tidak ingin itu. Makanya akhirnya Abu Jahal ini punya usul. Kata dia apa? Kita keroyok, katanya. Masing-masing kabilah setorkan pemudanya, sehingga Nabi Muhammad SAW itu ketika mereka dibunuh, ya, darah Nabi itu mengalir ke semua kabilah tersebut, sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut balas karena dia akan berhadapan dengan kabilah-kabilah tadi. Iblis yang ikut rapat dan menyaru seperti seorang laki-laki bernama Suraqah, ya, memuji tindakan Abu Jahal. Kata dia apa? Idenya bagus sekali itu. Ya, saya aja nggak kepikir gitu. Jadi orang itu Pak kalau udah jelek banget gitu ya, otaknya itu ngalahin iblis. Jadi kata iblis, ya, saya aja nggak kepikir tuh ide gitu ya. Abu Jahal kepikir. Jadi Abu Jahal itu nama aslinya kan Amr bin Hisham. Dipanggil dengan Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bingung memutuskan perkara, biasanya kata terakhirnya itu di Abu Jahal tuh, diputuskan begini dan selesai. Ya, mestinya dia orang yang sangat cerdas. Dia sangat cerdas. Tapi mengapa disebut dengan Abu Jahal? Karena kecerdasannya itu, ya, tidak bisa menerima hidayah. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang bisa menerima, ya, ajaran Islam, bisa mencerna
Makanya Bilal bin Rabah itu cerdas, walaupun dia budak, karena dia bisa menerima ya, ajaran murni Islam dari Rasulullah SAW. Maka inilah yang mereka sepakati, mereka akan menghadang Rasulullah mengepung rumah Nabi. Maka rumah Nabi dikepung, nakumullah, dan kita bayangin ya, dikepung, dan Nabi tahu rumahnya dikepung. Waktu itu Kamis malam Jumat di akhir Safar, demikian riwayat mengatakan ya, di akhir bulan Safar tahun 14 kenabian ya, atau September 672 Masehi, rumah Nabi dikepung. Ada 3 strategi Rasulullah, waktu kita sangat terbatas ya, untuk meloloskan diri dari kepungan ini. Pertama, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib tidur di kasur beliau. Ini ide yang cerdas, sehingga ketika ada yang ngintip, tenang, Muhammad masih tidur. Padahal itu adalah Ali. Ini ide yang luar biasa ya, dan sekaligus menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib menggunakan selimut Rasulullah. Yang kedua, jamaah, Nabi ya keluar dari pintu belakang rumahnya ya, setelah orang-orang itu tertidur. Jadi kita bayangkan secara psikologis gitu kan, kita ronda nih misalnya, jaga malam, ini contoh saja ya. Ada yang ngantuk, akhirnya gantian ya. Misalnya kita berlima, ada 2 orang yang jaga standby, kira-kira yang lain itu tidur nyenyak enggak? Tenang banget, tenang, karena ada yang jagain. Nah kita bayangkan psikologis yang ngepung rumah Nabi waktu itu, mereka ngintip, Nabi sedang tidur, ngapain jaga? Tidur aja, akhirnya mereka tertidur ya. Jadi saking tenangnya mereka menunggu Rasulullah yang berada di dalam rumahnya itu, mereka tertidur. Makanya kalau ikut taklim, Pak, jangan terlalu tenang, tidur ntar. Tenang, tiduran yang nyender-nyender ya. Ketika mereka sedang tidur ya, Nabi keluar. Nah, ini jurus berikutnya. Kemana beliau keluar? Mestinya kita lihat peta tadi, dari arah Mekah Nabi lari ke arah utara loh, Madinah. Tapi faktanya enggak. Nabi lari ke Gua Sur, Jabal Sur, itu arah selatan. Saya sering membuktikan lewat Google Map kalau sedang di sana, ini bus jalannya kemana? Mundur, Pak, bukan ke arah Madinah. Ini ide yang cerdas. Akibatnya apa? Ketika pagi hari matahari bersinar muncul, rumah Nabi digerebek dan tidak menemukan Rasulullah. Mereka kemana mencari Nabi? Ke arah Madinah utara. Lari semua ke situ. Nabi di sini di Gua Sur. Lihat di Google Map peta. Jabal Sur itu yang di atas ada Gua Sur, di arah selatan turun ke bawah. Nabi menginap di sini 3 hari lamanya sampai kondisi tenang. Nah, kita tahu ceritanya, selama menginap di Gua Sur ini Nabi tidak kelaparan dan tidak juga kehausan ya, karena putri Abu Bakar Siddiq yang namanya Asma binti Abu Bakar, begitu juga dengan anaknya Abdullah bin Abu Bakar, begitu juga dengan budaknya yang namanya Amir bin Fuhairah. 3 orang ini ya rutin mengantarkan makanan dan minuman untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. 3 hari mereka tidak kehausan dan tidak kelaparan. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir Quraisy? Gagal ya, menangkap Rasulullah, diburu ke arah utara tak menemukan, akhirnya mereka bikin sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, falahu mi'atu naqah, dia akan mendapatkan 1 miliar. Ini bahasa saya ya, diviralkan lah ini, di-share kemana-mana ya. Tertangkaplah berita ini ke telinga seorang laki-laki namanya Suraqah bin Malik al-Mudliji ya. Kita kembali ke Rasulullah. Rasulullah yang berada di tempat ini 3 hari menginap, Jumat, Sabtu, Ahad, menginap di Gua Sur. Senin pagi tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, nah, karena hitungnya dari sini ya, Nabi turun bersama Abu Bakar Siddiq, ditemani seorang penunjuk jalan. Sudah Isya, nah, 2 menit lagi ya, ditemani seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, kafir, bukan muslim, tapi disewa oleh Rasul secara profesional dan dipastikan orang ini amanah gitu ya. Maka berangkatlah Nabi menuruni lereng ini. Bahkan sempat orang-orang kafir Quraisy itu naik ke bukit ini tapi tidak menemukan Rasulullah. Nanti ada kisah tentang sarang laba-laba, burung merpati dan seterusnya. Tapi dalam talaah Dr. Akram Diyah Al-Umari
dalam bukunya Sahih Sirat Nabawiyah, semua kisah tentang laba-laba yang bersarang di mulut gua dan merpati itu hadisnya tidak sahih. Ya diceritakan nggak masalah, tapi hadisnya tidak sampai pada derajat sahih. Jadi yang menyelamatkan itu bukan burung merpati, bukan juga sarang laba-laba, tapi Allah Subhanahu wa taala. Turunlah beliau lewat jalan berkelok, tidak melewati jalan umum, dan ini juga strategi. Ini jalan lurus misalnya, maka Nabi itu kalau kita lihat peta perjalanan hijrahnya, jalannya berkelok-kelok. Saya ada peta kalau tidak salah tadi ya. Ini berkelok-kelok. Jadi yang tidak putus-putus itu jalan utama, yang putus-putus ini jalan hijrah. Jadi Nabi itu melewati begini. Tidak lewat jalan umum supaya tidak ketahuan. Tapi ternyata ketahuan juga. Di sebuah lembah yang ada sumurnya. Lembah itu dikenal dengan Wadi Qudait. Sampai sekarang masih ada. Kalau kita dari Madinah nih pengen ke Mekah, biasanya istirahat, tanya supirnya, "Mas, kalau orang Indonesia ya, ini tempat ini apa namanya?" Dia akan jawab, Wadi Qudait. Sekitar 120 kilo dari Mekah. Sekitar 1,5 jam perjalanan menuju ke Mekah dari Madinah. Biasanya kita sholat maghrib di situ biasanya. Dikit lagi, setelah ini kita selesaikan. Nabi istirahat di situ. Suraqah bin Malik al-Mudliji tadi itu yang ingin mendapatkan sembar 100 ekor unta berhasil mengejar Rasulullah. 2 kali kudanya dipacu, 2 kali juga terjerembab. Pada kali yang ketiga dia menyerah, tidak bisa menangkap Rasulullah. Maka terjadilah deal, Suraqah dilepaskan oleh Rasulullah dengan catatan dia harus menghalangi orang-orang agar tidak memburu Rasulullah. Maka singkat cerita, setelah melakukan perjalanan 8 hari 8 malam, berangkat tanggal 1, semoga ada petanya di sini. Kita cut sampai di sini jamaah karena sudah waktu Isya Ini petanya, tanggalnya. Nabi itu berangkat malam Jumat, Kamis malam Jumat, keluar dari rumahnya, menginap 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad di Gua Sur. Senin beliau turun, nyampe di Kuba, Madinah Senin ketemu Senin, 8 hari 8 malam perjalanan unta. Untanya agak cepat dikit gitu ya. Nyampe di Kuba itu hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beliau melanjutkan perjalanan lagi ke Madinah. Setelah bikin masjid namanya Masjid Quba. Hari ini masih ada. Sholat di situ sama dengan pahala umrah kata Rasul. Tibalah Nabi di Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Dan disambut dengan senang hati, dengan riang gembira, dengan untayan tala'al badru alaina min saniyatil wada. Demikian syair-syair penduduk Madinah ketika menyambut Rasul SAW dalam satu riwayat. Ada juga yang mengatakan syair itu tidak dibacakan ketika menyambut Rasul dari Makkah, tetapi dibacakan juga ketika Nabi pulang dari Tabuk. Tapi intinya Nabi tiba di Madinah dengan selamat dan disambut dengan riang gembira oleh penduduk Madinah waktu itu. Apa yang lakukan oleh Rasul, program pertama Nabi ketika tiba di Madinah? Ini bahasan kita bulan depan insyaallah. Kita cut sampai di sini jamaah karena sudah masuk waktu Isya. Kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah. Jazakumullah khair jaza. Biar berkah kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan muazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.